قال المصنف رحمكم الله تعالى وأركانه أي صوم رمضان اثنان أحدهما النية بالقلب لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات لكل ليلة أي في كل ليلة وفي نسخة كل ليلة بأن ينوي بعد الغروب وقبل الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له وأقل النية أن ينوي صوم غد عن رمضان وأكملها أن ينوي صوم غد عن إداء فرد رمضان هذه السنة لله تعالى وخرج بقوله لكل ليلة ما لو انتفت النيات في بعض الليالي فإن كان يوما لم تقع في ليلته نيات لا يصح صومه فلو نوى أول ليلة من رمضان صوم جميع الشهر الصح له اليوم الأول فقط وثانيها الإمساك عن المفترات. Kembali kita mengulang kaji daripada kitab Syarah Sittin tentang rukun-rukun puasa. Penulis atau pengarang kitab ini yaitu Syekh Imam Romli mengatakan bahwasanya rukun puasa itu ada dua. Yang pertama dikatakan oleh beliau niat. Kata beliau, rukun pertama daripada puasa itu adalah niat. Di sini dijelaskan bahwasanya niat itu letaknya di hati, di qalbi, di hati. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan atau amal-amal itu tergantung pada niatnya. Dan di sini disyariatkan menurut pengarang kitab niat puasa Ramadan itu dilaksanakan setiap malam. Ai fi kulli lailatin. Dalam sebuah nuskhah yang lain disebutkan atau dijelaskan bahwasanya niat itu diletakkan pada setiap malam dari terbenamnya matahari sampai sebelum munculnya fajar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak memalamkan puasa sebelum fajar maka tiada puasa baginya. Nah, maksudnya di sini barang siapa yang tidak ada niat puasa sebelum fajar dari terbenamnya matahari sampai sebelum fajar tidak ada meletakkan niat di situ maka fala siyamalah, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqallan niyati, dan sependek-pendek niat itu bahwasanya dia berniat puasa besok hari daripada bulan Ramadan. Dan yang sempurna itu adalah meniat di dalam hati puasa besok, sahajaku puasa besok hari melaksanakan keparduan bulan Ramadan di tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Di kitab sini disebutkan barang siapa yang melaksanakan niat puasa 1 bulan penuh, maka di sini disebutkan hanya sah hari yang pertama saja. Ini menurut di kitab sini. Tapi di kitab yang lain itu ada keterangan yang menjelaskan bahwa boleh misalkan di awal Ramadan, di malam pertama di bulan Ramadan, boleh kita berniat untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh.
Jadi kalau misalkan sudah di malam pertama itu berniat puasa 1 bulan penuh, insya Allah di malam-malam berikutnya itu uh, tidak masalah lagi kalau misalkan ada kelupaan meletakkan niat. Tadi kitab yang lain. Sedangkan di kitab sini itu dianjurkan untuk setiap malam untuk berniat setiap malam. Yang afdalnya bagaimana? Yang afdalnya itu di malam pertama bulan Ramadan kita niat 1 bulan penuh, dan berikutnya di malam-malam berikutnya kita niat lagi setiap malam. Yaitu yang afdalnya seperti itu. Nah, rukun yang kedua setelah niat apa? Di sini dikatakan al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan fi jami'in nahri, sejak sepanjang siang, sejak daripada fajar terbit sampai tenggelam matahari. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu apa saja? Di sini disebutkan hal yang pertama yang bisa membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu dari 5 lubang. 5 lubang itu apa? Memasukkan sesuatu ke dalam salah satu dari 5 lubang. 5 lubang itu apa saja? Mulut 2 telinga, 3 sama hidung 2, salah, 1 mulut, lubang mulut, lubang telinga, lubang hidung, dan 2 lubang kemaluan depan dan kemaluan belakang. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang tersebut itu bisa mengakibatkan batalnya puasa kita. Kita bahas dulu satu ya, dari lubang mulut dulu. Hukum memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut itu bisa membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut itu bisa membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ini maksudnya menelan sesuatu di dalam mulut gitu loh. Menelan sesuatu sampai ke tenggorokan dan terus ke dalam itu yang menjadikan batal. Tapi kalau memasukkan sesuatu tapi tidak ditelan, itu tidak batal puasanya. Dan misalkan meletakkan di siang hari, meletakkan es krim ke dalam mulut tanpa ditelan, meletakkan permen ke dalam mulut tanpa ditelan, itu tidak batal puasanya. Selama tidak ditelan, ditaguk bahasa kitanya tuh, selama tidak ditaguk ke dalam rongga kerongkongan. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu hukumnya ada 4. Yang pertama bisa membatalkan, yaitu ketika di saat kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita dan kita menelannya dengan sengaja, itu batal. Dan kita sadar saat itu kita sedang puasa, batal. Misalkan kita meletakkan sesuatu, permen atau apa di dalam sini, lalu kita telan, kita taguk dalam keadaan sadar, batal puasa kita. Jadi yang membatalkan puasa kita itu bukan meletakkan sesuatu di dalam mulut, bukan meletakkan sesuatu benda di dalam mulut, bukan, tetapi yang menelan, tapi yang menyebabkan batal itu adalah menelannya itu. Menelan benda atau makanan itu yang menyebabkan batal puasa kita. Nah, kalau seumpama ada
pulpen, kebiasaan orang pulpen ngumot pulpen apa namanya, masukkan pulpen ke mulut tapi tidak ditelan sama dia, ndak batal puasanya. Nah, terus ada pertanyaan, menelan ludah kita sendiri itu batal ndak puasanya? Menelan ludah kita sendiri itu batal ndak puasa? Kita punya ludah, air ludah gitu kan di dalam sini, terus kita telan tuh batal ndak puasa kita? Batal ndak? Batal ndak kira-kira? Menelan ludah itu batal ndak puasa kita? Ya. Jadi kalau menelan ludah itu ndak batal, puasa kita ndak batal, dengan catatan ludah yang kita telan itu adalah ludah kita sendiri. Ludah kita sendiri itu yang pertama, ludah kita sendiri. Terus ludah tersebut tidak tercampur dengan makanan asli, masih asli, dan ludah tersebut masih berada di dalam mulut kita. Ya, itu tidak batal. Kalau misalkan beda, kalau misalkan pian menelan menaguk ludah urang gitu kan, nah itu batal puasa. Atau menelan ludah yang tercampur dengan makanan, yang bisa pian pisahkan antara ludah dan makanan tersebut, bisa dipisah. Beda kalau nanti ludah sama makanannya sudah tercampur dan itu sulit untuk dipisahkan. Tapi kalau masih bisa dipisahkan, ada bendanya kayak nasi masih berbiji, itu dipisahkan dulu. Tapi kalau sudah sulit dipisahkan, itu tidak batal puasanya kalau ditelan. Terus ludahnya itu masih berada di mulut. Kalau keluar dari mulut batal. Misalkan ludah pian ludahkan, pian keluarkan lagi, pian keluarkan, dimasukkan ke dalam cangkir, dikumpulkan di cangkir, diminum basah, itu batal. Jadi menelan sesuatu ke dalam, memasukkan sesuatu benda ke dalam mulut, baik itu berupa makanan dan sebagainya, itu hukumnya ada 4. Tadi yang pertama itu membatalkan puasa gitu kan, apabila ketika kita memasukkan lalu kita telan dengan sengaja, itu jadi batal. Terus yang kedua itu hukumnya adalah makruh. Makruh, tidak sampai membatalkan puasa tapi makruh. Contoh yang makruh, ini tidak sampai membatalkan puasa tapi hukumnya makruh. Meletakkan permen, kita puasa, kita sedang puasa, lalu kita meletakkan permen di mulut kita. Tujuannya untuk apa sih gitu? Meletakkan permen di mulut itu sekedar main-main saja. Nah itu makruh, dia tidak membatalkan puasa dia. Nah cuman kalau tertelan secara tidak sengaja, batal puasanya. Apalagi yang sengaja, yang tidak sengaja saja batal puasanya. Kenapa batal? Karena meletakkan di sini sudah main-main. Main-main, ini makruh ya. Makruh meletakkan permen, meletakkan
makanan di mulut kita sedang puasa dengan tujuannya cuma sekedar main-main, terus kita terus tertelan secara tidak sengaja, itu batal. Apalagi kalau menelannya dengan secara sengaja, batal puasa kita. Terus ada juga orang yang meletakkan sesuatu di mulutnya atau meletakkan makanan di mulutnya ketika dia puasa, itu hukumnya mubah, boleh saja selama tidak tertelan gitu kan. Contohnya adalah orang yang sedang memasak untuk untuk mengetahui sampai di mana rasa masakan dia meletakkan makanan di sini, itu boleh ya. Kalau rasa yang masuk ke dalam tenggorokan itu boleh selama tidak benda makanannya yang masuk, itu boleh. Itu biasanya kalau orang-orang yang lihai dalam memasak kan biasanya ada untuk mengetahui sampai di mana takaran sesuatu dalam masakan dia mencicipinya dengan melalui lidahnya, itu yang dicicipi berupa makanan diletakkan di sini, terus makanannya tidak ditelan, biasanya tidak ditelan, dia cuma mengetahui dengan rasanya. Nah kalau yang rasa masuk ke dalam itu bukan benda ya, bukan benda makanannya, itu tidak membatalkan puasa selama tidak tertelan makanannya. Terus yang berikutnya adalah meletakkan sesuatu benda ke dalam mulut, itu hukumnya bisa sunnah atau dianjurkan pahalanya, atau ada pahalanya, itu sunnah. Contohnya adalah berkumur-kumur ketika berwudu dan kita sedang puasa saat itu sunnah selama tidak tertelan. Nah kalau tertelan gimana tuh? Kumur-kumur tiba-tiba tertelan tanpa sengaja, itu gimana? Batal atau tidak puasanya? Tidak sengaja tertelan ya. Kalau tidak sengaja tertelan tidak masalah, tidak batal puasanya selama kumur-kumurnya itu wajar, selama kumur-kumurnya itu dilakukan dengan cara yang wajar. Ya kumur-kumur pakai banyu setong kada wajar gitu kan. Itu tidak wajar. Yang wajar itu sewajarnya saja. Misalkan pakai tangan, ini kan kumur-kumur biasa, tertelan tanpa sengaja tidak batal. Tapi kalau sengaja, nah itu batal. Itu hukum meletakkan sesuatu ke dalam mulut itu ada 4. Itu lubang pertama. Lubang yang kedua adalah hidung. Nih, memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung itu bisa membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung itu bisa membatalkan puasa. Terus ngupil. Orang ngupil itu batal enggak puasanya? Orang ngupil. Siapa yang sini yang sering ngupil? Ya. Yang ngupil, orang-orang yang sering ngupil itu batal enggak puasanya? Ya, orang yang sering ngupil itu kan memasukkan benda tangan dari jemari ke dalam hidung. Nah ini batal enggak puasa? Batal enggak kira-kira? Orang yang meletakkan jemarinya atau ngupil atau apa, meletakkan pokoknya masukkan ke dalam ini tidak batal gitu ya, tidak membatalkan puasa. Jadi yang dimaksud dengan meletakkan sesuatu ke dalam lubang hidung yang membatalkan puasa itu sampai ke batasan mana ya, ke batasan yang kalau kita masukkan air di hidung ini hidung kita tuh terasa sakit atau terasa panas. Nah itu kalau sampai
masuk ke dalam situ itu batal wudhu, batal batal puasa kita. Tapi kalau yang cuman di sini, kalau pakai jari kelingking kan kalau pakai jari-jari ini kan tidak nyampe ke dalam situ ya, tidak nyampe sini, tidak nyampe kelingking, tidak nyampe ke dalam ban, ke dalam, ada sampai ke dalam bandar, itu biasanya tidak batal. Yang membatalkan puasa itu adalah ketika kita masukkan lewat hidung, memasukkan sesuatu yang sampai, kalau kita masukkan air ke dalam hidung itu air hidung kita itu terasa sengak atau terasa panas, maka disitulah batas memasukkan sesuatu yang membatalkan puasa. Terus telinga, nah, memasukkan sesuatu benda ke dalam telinga kita itu bisa membatalkan puasa apabila sampai ke dalam apa ya namanya, gendang telinga atau apa dalam sini kan. Jadi kalau yang masih bisa dijangkau oleh jari kelingking ini tidak batal. Nah, ini masih bisa dijangkau oleh jari kelingking. Tapi kalau yang di dalamnya lagi itu sampai ke gendang telinga, atau pakai biasanya kalau orang-orang pakai cotton bud itu, nah itu sudah kategori membatalkan puasa. Tapi kalau pakai jari kelingking, nah ini tidak batal karena ini masih di dalam batas yang dibolehkan. Kita masukkan air ke dalam telinga itu batal. Masukkan air ke dalam telinga itu bisa membatalkan puasa. Batal puasanya. Karena itu air akan nyampe ke gendang telinga. Lubang yang berikutnya adalah memasukkan sesuatu melalui jalan depan alat buang air kecil dari kelamin laki-laki, dari alat kelamin. Ini masukkan sesuatu dari lubang kelamin, lubang kemaluan depan, itu bisa membatalkan wudhu, membatalkan puasa. Misalkan di sini memasukkan sesuatu ke dalam lubang kemaluan adalah membatalkan puasa, walaupun itu adalah sesuatu yang darurat, seperti dalam pengobatan dengan memasukkan obat ke lubang kemaluan atau pipa untuk mengeluarkan cairan dari dalam bagi orang yang sakit, termasuk memasukkan jemari bagi seorang wanita adalah membatalkan puasa. Puasa nih, meletakkan sesuatu benda ke dalam lubang kemaluan itu membatalkan puasa, terutama yang perempuan nih, batal puasa pian. Bagi laki-laki juga kalau misalkan ada sakit atau apa lalu dimasukkan selang melalui lubang depannya itu juga batal puasanya. Maka dari itu kalau khusus gesan perempuan kalau bersuci dari bekas buang air itu harus hati-hati, jangan sampai membersihkan kemaluan depannya itu melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Ya, artinya kalau hendak membersih ketika pian kencing atau pian kencing atau bakamih lah bahasa kampungnya, itu jangan sampai membersihkan sesuatu yang tidak terlihat oleh matanya, tidak terlihat, maksudnya jangan sampai membersihkan bagian dalamnya, bagian luarnya saja yang dibersihkan. Kalau sampai membersihkan bagian dalamnya itu sama dengan pian memasukkan sesuatu benda ke dalam alat kelamin.
bagian depan, dan ini termasuk membatalkan puasa. Hati-hati kalau di zaman puasa ya. Bagi wanita yang ingin beristinja atau membersihkan alat kelaminnya dari setelah buang hajat gitu, hendaknya jangan sampai membasuh bagian, hendaknya hanya membasuh bagian yang terbuka saja saat jongkok, artinya bagian yang terlihat saat jongkok. Jangan sampai jangan sampai membersihi bagian dalamnya, artinya dimasukkan benda ke dalam atau tangan untuk membersihkan bagian dalamnya yang tidak terlihat, itu bisa batal puasa. Bagian yang lubang yang terakhir adalah jalan belakang atau alat buang air besar. Nah, ini jangan sampai kita masukkan sesuatu ke dalam lubang tersebut ketika lagi puasa, maka hukumnya sama dengan yang tadi, yang alat kelamin depan, itu sama hukumnya. Artinya jika ada orang memasukkan sesuatu ke lubang belakang biarpun dalam keadaan darurat seperti dalam pengobatan, itu membatalkan puasa, termasuk memasukkan jemari saat istinja, bersuci dari bekas buang air besar. Nah, yang namanya istinja itu artinya bebersih atau bebasuh ketika habis beol atau habis BAB, itu istinja. Maka cara yang benar dalam istinja ketika puasa adalah cukup membersihkan bagian alat buang air besar tersebut dengan perut jemari tanpa harus memasukkan jemari ke bagian dalam. Artinya cukup membersihkan yang bagian luarnya aja, jangan sampai bahasa kampungnya itu mengucik bagian dalamnya, jangan. Yang cukup bagian luarnya saja dibersihkan, jangan sampai bagian dalamnya juga ikut dibersihkan, itu bisa batal. Kenapa batal? Karena pian memasukkan sesuatu benda ke dalam lubangnya itu yang menjadi batal. Nah, ini inilah beberapa perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa kita. Insyaallah nanti di video-video berikutnya akan ulun jelaskan lagi pembatal puasa lainnya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kemampuan kesehatan, memberikan kita nikmat yang besar. Mudah-mudahan kita bisa beribadah secara maksimal di bulan Ramadan ini. Dan jangan lupa nantikan video-video ulun berikutnya, dan insya Allah selama bulan Ramadan ulun akan membuat konten-konten atau video-video yang berisikan tentang ibadah, dan mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan bagi yang nonton, siapa saja yang nonton, terutama siswa-siswa ulun dan orang-orang yang kenal dengan ulun doakan mudah-mudahan bahan pian semuanya mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan ini. Dan ulun juga mohon doa kepada pian sabaratan, siapapun yang nonton video ulun ini, mohon doa lisan ulun pribadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada ulun, dan keberkahan kepada umur ulun, dan keberkahan kepada zuriat-zuriat ulun dan ahlul bait ulun, keluarga ulun semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.